Assalamualaikum, Tabik pun. Halo, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 Pendidikan Teknologi Informasi 2024 kelas A. Jadi, kami di sini ingin menjelaskan tentang cyber security atau keamanan cyber dari awal sampai akhir. Ini merupakan tugas multimedia Bapak Putut Aji Narendo SPD MPD. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok saya dengan diawali saya Muhammad Anido Gapinsi dengan NPM 241305. Halo, saya Muhammad Fadil Hafiz Al-Qori dengan NPM 2413025021. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Nabila dengan NPM 2413 025057. Halo, perkenalkan nama saya Nadratul Imania dengan NPM 2413025045. Halo, perkenalkan saya Syakila Sofia Maharani dengan NPM 2413025043. Halo, perkenalkan saya Uliati Azara dengan NPM 2413025073. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2413025001. Oke, jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang cyber security dengan 6 judul. Judul yang pertama, pengenalan keamanan cyber. Yang kedua, strategi perlindungan. Ketiga, keamanan data pribadi. 4, peran kesadaran keamanan. 5, peraturan dan kepatuhan. Dan 6, masa depan keamanan cyber. Baiklah, materi yang pertama, pengenalan keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data diri dari serangan, akses yang tidak sah, atau kerusakan yang dilakukan oleh peretas atau pihak yang berniat jahat. Tujuan utama dari keamanan cyber adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem, sering disingkat sebagai CIA Triad: Confidentiality, Integrity, Availability. Dasar-dasar keamanan cyber. 1. Kerahasiaan, confidentiality. 2. Integritas, integrity. 3. Ketersediaan, availability. 4. Autentikasi. 5. Otorisasi. 6. Pemantauan dan deteksi. 7. Enkripsi. 8. Manajemen risiko. Pentingnya keamanan cyber di era digital. 1. Melindungi informasi pribadi. 2. Menjaga privasi dan hak individu. 3. Keamanan ekonomi. 4. Keamanan nasional. 5. Ancaman global. Dan 6. Kejahatan cyber. Dengan teknologi yang terus berkembang dan ketergantungan pada sistem digital yang semakin besar, keamanan cyber menjadi salah satu prioritas utama baik untuk individu maupun organisasi. Oke, untuk judul yang kedua yaitu strategi perlindungan keamanan cyber. Yang pertama ada firewall. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Firewall memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Strategi firewall itu sendiri dapat memblokir atau mengizinkan data tertentu untuk melewati jaringan tergantung pada sumber, tujuan, atau jenis protokol. Terdapat dua jenis utama. Firewall perangkat keras diterapkan pada router atau perangkat jaringan untuk melindungi seluruh jaringan. Firewall perangkat lunak diterapkan pada komputer atau server individual. Tujuan firewall itu sendiri untuk melindungi dari akses yang tidak sah dan mengendalikan komunikasi jaringan. Yang kedua, antivirus.
Antivirus dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Strategi antivirus bekerja dengan memindai file dan program di komputer, mencari pola yang cocok dengan basis data virus yang telah diketahui. Jika ditemukan ancaman, antivirus akan mengkarantina atau menghapus file yang terinfeksi. Tujuan antivirus itu sendiri untuk melindungi sistem dari malware yang dapat merusak atau mencuri data. Yang ketiga, Intrusion Detection System. Fungsi IDS untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan keamanan yang sedang terjadi atau baru terjadi pada jaringan atau sistem komputer. Strategi IDS bekerja dengan menganalisis lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem. Ada dua jenis IDS utama. Yang pertama yaitu host-based IDS, memantau aktivitas di dalam komputer individu, seperti perubahan file atau proses yang mencurigakan. Yang kedua, network-based IDS, memantau lalu lintas di seluruh jaringan untuk mendeteksi aktivitas berbahaya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan sebelum atau setelah insiden terjadi. Materi yang ketiga adalah keamanan data pribadi dalam cyber. Apa sih keamanan data pribadi dalam cyber? Yaitu upaya melindungi informasi sensitif individu dari akses pencurian dan penyalahgunaan. Langkah melindunginya adalah gunakan kata sandi yang kuat, waspadai phishing, enkripsi data, perbarui perangkat lunak, dan lindungi jejak digital. Materi yang keempat adalah peran kesadaran keamanan cyber. Aspek penting dalam peran kesadaran keamanan cyber adalah untuk melindungi informasi dan aset digital dari berbagai ancaman. Peran kesadaran keamanan cyber berfokus pada untuk memberi pemahaman dan juga kewaspadaan dari berbagai ancaman yang akan datang. Poin utama mengenai peran kesadaran keamanan cyber adalah 1. Mengurangi risiko serangan cyber. Kedua, membangun budaya keamanan di organisasi. Yang ketiga, pencegahan kebocoran data. Yang keempat, memperkuat keamanan pribadi. Yang kelima, mengurangi dampak serangan. Yang keenam, pemahaman tentang kebijakan dan prosedur keamanan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber, baik individu maupun organisasi dapat mengurangi risiko menjadi korban kesejahteraan cyber dan melindungi informasi sensitif yang mereka miliki. Sekarang materi kelima yaitu pengeraturan dan kepatuhan cyber security. Peraturan cyber security mencangkup undang-undang seperti GDPR dan HIPAA, serta standar internasional seperti ISO atau IEC 27001. Kepatuhan melibatkan kebijakan keamanan internal, pelatihan karyawan, audit rutin, dan pengendalian akses yang ketat. Mematuhi regulasi ini penting untuk melindungi data, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Masa depan keamanan cyber adalah 1. Kecerdasan buatan. AI atau digunakan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara otomatis untuk cepat proses mitigasi. 2. Zero Trust arsitektur. Pendekatan yang menuntut verifikasi ketat untuk semua pengguna dan perangkat terlepas dari lokasi mereka. 3. Keamanan berbasis cloud. Fokus pada perlindungan data dan aplikasi yang di-host di cloud serta pengelolaan risiko yang lebih baik. 4. Regulasi yang ketat. Peningkatan regulasi global untuk melindungi privasi dan data pengguna yang akan memaksa organisasi untuk beradaptasi. 5. Pendidikan dan kesadaran.
meningkatkan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang praktik keamanan, mengurangi resiko serangan berbasis manusia. Jadi kesimpulan dari cyber security atau keamanan cyber bahwa keamanan cyber sangat penting untuk menjaga data sistem dan jaringan dari ancaman seperti petasan dan pencurian data. Dengan meningkatnya kepentingan teknologi atau keperluan teknologi digital di zaman sekarang. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton.